Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, Selasa 14 Januari 2025, di ruangan Patimura Gedung Tansa Trisna BNN RI, dalam acara Konferensi Pers Ungkap Kasus Narkotika yang pertama di tahun 2025. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Martinus Hukom, SIK MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Hanya para wartawan kurang keras nih, supaya kita sama-sama punya komitmen. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI. Yang saya hormati Pejabat Tinggi Madya dan Pratama BNN RI, ada Pak Irkama dan para deputi. Yang saya hormati Direktur Pengamanan dan Intelijen, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja SIK dan jajaran. Yang saya hormati Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Bapak Gatot Sugeng Wibowo dan jajaran. Yang saya hormati Kasubdit Kinain Ditjen Bea Cukai, Bapak Denny Benhart. Yang saya hormati Kepala Seksi Penyidikan Wilayah 1 Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Anggoro Widyo Utomo. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Ibu Diah Aryani ST MKom. Yang saya hormati perwakilan Jackmania, Bapak Muhammad Rifki Tufail. Yang saya hormati sahabat-sahabatku, rekan-rekan seperjuangan, para wartawan yang berbahagia, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah saya itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama, tapi kita harus memanjatkan puji syukur tidak terputus-putusnya, karena berkat bimbingan kasih sayang Tuhan kita bisa melewati hari-hari kita, dan kita sudah memasuki tahun 2025. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga, walaupun kita sudah hari ke-15, hari ke-14 tahun baru, masih layak saya mengucapkan selamat tahun baru buat saudara-saudara sekalian. Semoga di tahun baru ini kita bisa diberikan kesuksesan, kesehatan, dan berbagai berkat-berkat Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, di awal tahun 2025 ini kita telah berhasil melakukan beberapa pengungkapan kasus narkotika dari berbagai jenis dengan berbagai modus operandi dan melibatkan berbagai jaringan. Di depan kita semua hari ini, Bapak Ibu lihat ada warga negara asing 3 orang, 4 orang. Ada 2 dari Thailand, 1 dari Yemen, dan 1 lagi dari Afrika. Ini merupakan awal yang bagus dari keberhasilan kita untuk mendeteksi pergerakan jaringan-jaringan narkoba ini di wilayah Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya tidak putus-putusnya berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan Polri, Bareskrim. Saya setiap berkunjung ke wilayah, saya bertemu dengan stakeholder yang langsung menyentuh problem-problem yang ada di lapangan seperti Polda, Kodam, Dirjen Kanwil Bea Cukai, Kanwil Impas di wilayah. Karena saya melihat bahwa BNN dalam menangani kasus narkoba ini tidak bisa sendiri. Kita terus harus berkolaborasi, berelaborasi, membangun jejaring intelijen dalam wilayah Indonesia, menutup semua simpul-simpul jaringan narkoba internasional maupun domestik. Maka di awal tahun ini betul-betul kita mendapatkan satu keberkahan dari Tuhan karena kita bisa menangkap beberapa jaringan internasional. Dan dari pengamatan kami yang kurang lebih 1 tahun ini menjadi kepala BNN, ada hal yang krusial yang harus kita selesaikan. Dan ini menjadi komitmen bukan saja saya, komitmen Kapolri, Kabar Eskrim, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Keuangan dalam hari ini Bea Cukai, kemudian seluruh stakeholder yang terkait. Bahwa yang pertama kita harus membersihkan seluruh keterlibatan aparat. Karena blundernya pemasaran narkoba hari ini adalah menurut saya keterlibatan aparat, oknum-oknum yang harus kita bersihkan, dan kita tidak boleh malu menyatakan bahwa diri kita atau institusi kita terlibat. Kalau kita merasa malu menyatakan bahwa institusi kita terlibat, artinya kita akan membiarkan lingkaran setan ini terjadi. Itulah komitmen kita, saya, Kapolri, Kabar Eskrim, Dirjen Pas, dalam hal ini Menteri Impas, dan seluruh stakeholder yang terkait. Maka di awal tahun ini kita telah menangkap beberapa jaringan yang melibatkan jaringan yang ada di dalam lapas termasuk warga binaan. Nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Deputi Pemberantasan bagaimana jaringan-jaringan yang kita ungkap hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dukungan Bea Cukai, dukungan Kementerian Impas, dan terus kita sama-sama membantu mengawal, mengawasi setiap pergerakan narkoba di setiap wilayah Republik Indonesia, termasuk di dalam institusi kita, termasuk di dalam lapas-lapas warga binaan. Kalau kita tidak melakukan ini semua, ya ini semakin blunder, semakin memperkuat jejaring ini. Karena apa? Mereka merasa bahwa mereka tidak tersentuh karena ada backing, ada yang dibalik mereka yang mungkin memberikan informasi tentang operasi kita. Maka operasi semakin clandestine itu semakin bagus. Maka saya minta dari rekan-rekan wartawan juga, jika di satu tempat mungkin sedang mencium pergerakan anggota kita di lapangan, saya minta ini tolong di keep sampai kita berhasil, supaya kita menjaga bagaimana sistem keamanan operasi kita. Karena kita tidak menutup kemungkinan di sekitar kita ada orang-orang mereka. Narkoba belum menjadi musuh bersama bangsa ini. Nah, inilah yang sedang saya dan rekan-rekan semua dengan staf-staf saya, dengan seluruh stakeholder terkait, kita sudah harus mulai membangun suatu komitmen baru bahwa narkoba menjadi musuh bersama. Ada masyarakat yang memang melihat narkoba ini sebagai solusi untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi mereka. Ini adalah suatu pendapat yang keliru.
Karena apa? Solusi yang instan, solusi yang sebenarnya memberikan dampak-dampak yang lain, kerusakan moral, putus sekolah, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan-kejahatan konvensional, kejahatan-kejahatan jalanan, dan berbagai macam gangguan-gangguan kamtipmas lain yang sebenarnya datang dari isu-isu narkoba ini, datang dari penggunaan narkoba ini. Dengan kata lain, ya bandar-bandar besar ini, para pengedar ini hanya menawarkan sesuatu yang ilusi, tapi dia sedang membangun satu kerusakan moral di dalam masyarakat kita. Maka tugas kita adalah bagaimana memisahkan mereka, memisahkan masyarakat dari pengaruh-pengaruh bandar, memisahkan para petugas-petugas, para aparat dari bandar, melakukan tindakan keras kepada aparat yang terlibat. Ini semua kita harus lakukan. Dan saya mohon dukungan dari masyarakat secara luas. Karena apa? Terkadang kalau kita sudah menindak mereka, mereka bisa menggunakan kekuatan finansial yang besar ini untuk melakukan perlawanan. Dan kita sedang menghadapi itu sekarang ini. Nah, ini saya minta rekan-rekan, wartawan, dan masyarakat pada umumnya, seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, mohon dukungan untuk kita menyelesaikan problem narkoba ini. Mungkin itu yang menjadi konsen saya. Silakan nanti Pak Deputi Berantas untuk membaca atau melakukan press release tentang jaringan yang kita tangkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih Bapak Kepala BNN. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta untuk memberikan sepatah dua patah. Kepada Bapak Gatot Sugeng Wibowo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BNN RI, yang saya hormati Inspektur Utama BNN, yang saya hormati Deputi Pemberantasan BNN RI, yang saya hormati Dirjen Permasyarakatan atau yang mewakili, yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Desa Unggul, dan teman-teman dari Bea Cukai serta dari BNN yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya untuk Bea Cukai, terutama Bea Cukai Soekarno-Hatta dalam hal presiden ini. Terima kasih Pak Kepala sudah mengundang kami, dan ini tentunya untuk koordinasi kolaborasi bersama kami dari Bea Cukai sebagai aparat di garda depan siap untuk melaksanakan dan melakukan kegiatan pemberantasan atau pencegahan atas masuknya barang-barang narkoba dari luar negeri, baik dari lewat laut maupun udara maupun berbatasan di beberapa daerah di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kemudian juga ada di beberapa daerah termasuk di bagian timur Indonesia. Konsen kami di Bandara Soekarno-Hatta dalam hal ini ada dua kasus yang ada di hadapan kita, yaitu yang sangat menarik berkaitan dengan akhir tahun kemarin, akhir tahun dan menjelang akhir tahun baru 2025. Ini ada dua tangkapan. Yang pertama lewat kargo, yaitu Katinon, dengan berhasil ditangkap penerima maupun pengendalinya. Kemudian juga sabu ini dengan modus dibawa oleh kurir dari Thailand, dua orang perempuan. Itu ada dengan modus inserted kemudian swallow. Jadi dengan dimasukkan lewat tiga saluran, yaitu dengan lewat dubur, lewat vagina maupun dengan ditelan. Jadi tiga-tiganya dilakukan. Ini yang sangat berat buat kami. Mungkin ini modus yang paling sulit untuk diungkap karena memang
dia membawanya dengan ditelan ya. Kalau tidak dengan melakukan X-ray atau kita bawa ke rumah sakit untuk mengetahui apakah penumpang ini membawa narkoba atau tidak. Kalau barang-barangnya tidak ada membawa, jadi clear. Ini yang mungkin agak menarik, sehingga modus ini yang mungkin kami akan dalam terus. Dan ini dikendalikan ternyata di apa sih? Dikendalikan di apa? Tentunya ini juga ke depan akan kita dalam. Dan kami kolaborasikan terus dengan aparat penegak hukum yang lain, dengan TNI, Polri maupun BNN. Saya kira dari saya itu, terima kasih Pak Kepala dan jajaran dari BNN. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mohon berkenan kepada PLT Kepala Lapas 1 Cipinang Jakarta Timur untuk memberikan sepatah dua patah. Kepada Bapak Fonika Afandi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala BNN Pusat Republik Indonesia serta para pimpinan Dirjen dan Deputi serta rekan-rekan pimpinan dari Bea Cukai dan kumpulan masyarakat dan rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan. Mohon izin kami mewakili Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan wilayah daerah khusus Jakarta ingin menyampaikan bahwa yang pertama jajaran Kementerian Hukum dan kami ulangi, jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen penuh dalam penegakan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, baik yang melibatkan petugas maupun warga binaan, baik yang di dalam, yang di luar. Kami sangat konsisten. Selama ini kami sudah menjalin koordinasi, kolaborasi dan sinergitas yang baik, bahkan terkadang sering melakukan kegiatan-kegiatan intelijen bersama untuk dalam rangka profiling bagi warga binaan yang masih berpotensi kira-kira aktif mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Untuk itu kami terima kasih kepada pimpinan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kami tetap komitmen dan mengharap bantuan dari seluruh elemen masyarakat bahwa proses pembinaan bagi warga binaan tidak bisa kami lakukan sendiri. Butuh berbagai macam stakeholder, termasuk masyarakat yang dapat memberikan informasi kepada kita dan membantu kita dalam melaksanakan pembinaan yang lebih baik, khususnya kepada pengguna narkotika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sakti. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mohon berkenan kepada Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul untuk memberikan sepatah dua patah. Kepada Ibu Dia Aryani STM Kom dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan BNN RI, kemudian juga yang saya hormati Kepala Deputi dan juga Dirjen, yang saya hormati Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta dan jajaran pimpinan BNN serta teman-teman wartawan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dia Aryani, mewakili dari akademisi dunia pendidikan dari Universitas Esa Unggul. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan BNN yang telah mengundang kami untuk bisa hadir pada acara pengungkapan kasus narkotika di awal Januari 2025 ini. Kami dari kalangan dunia pendidikan sangat mendukung sekali adanya pengungkapan narkotika ini, ya, kasus narkotika ini, dan kami mendukung juga untuk kita dari dunia pendidikan bisa berkolaborasi dengan BNN untuk kita bisa melakukan edukasi kepada para mahasiswa kami dan juga para sivitas akademisi. Kami juga nanti akan mencoba untuk melakukan edukasi juga bekerja sama dengan BNN, bahkan juga dengan perguruan tinggi yang lainnya untuk kita bisa melakukan edukasi bahaya dan juga pencegahan bahaya narkoba.
Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah pembacaan press release oleh Deputi Pemberantasan BNN RI. Kepada Bapak Iwayan Sugiri, SH SIK MSI, dipersilakan. Tes. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BNN RI, yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin yang hadir pada pagi hari ini, terutama rekan-rekan media yang saya hormati. Di awal tahun baru 2025, BNN RI mengungkap jaringan kasus peredaran gelap narkotika berbagai jenis di Sumatera Utara, Jawa, dan Kalimantan. Ada 15 kasus yang diungkap dari bulan Januari ini, dan kita ketahui BNN tidak pernah berhenti untuk mengungkap kasus peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. Nah, tadi tersangka orang asing, ada dari Thailand 2 perempuan, ada dari Yaman, ada dari Nigeria. Ada barang buktinya katinon yang dikirim dari Singapura oleh orang Yaman. Kemudian ada barang bukti metafetamin yang ditelan oleh dua perempuan tersebut. Datanya dari Humpro nanti akan dibagi-bagi ke rekan-rekan wartawan. Ini pelaku-pelakunya ada di depan Bapak. Kemudian untuk barang bukti ganja ada 50 kilo atau 50 bungkus. Ini ditangani BNNP Sumatera Barat, tapi kita kendalikan semuanya dari Jakarta, sehingga kita kolaborasinya bisa berkesinambungan, sehingga pelaku bisa kita tuntaskan. Saya akan membacakan ungkap kasus yang sedetailnya. Ada untuk di LKN-nya di interdiksi ada 2 tadi dengan 7 TSK, 2 warga negara Thailand, 1 negara warga Nigeria, 2 WNI Yaman, 2 WNI dari warga binaan lapas yang ada di Cipinang dan di Salemba. Barang buktinya ada sabu 827 gram, katinon 389 gram. Kemudian dari Jawa Tengah ada 1, dari Kalimantan Tengah ada 1 jaringan ganja, 11 TSK, diantaranya 3 warga binaan pemasyarakatan, 2 petugas rutan. Tadi disampaikan dari Dirjen IMIPAS, ini berkat kerjasama sehingga kita menemukan pelaku-pelaku yang terlibat tersebut. Kemudian untuk di Jawa Tengah ada 6 tersangka, sabu ada 37 gram, kemudian ganja ada 45, ekstasi ada 62 butir, dan psikotropika ada 236 butir. Kemudian di Bali ada 4 tersangka, semuanya residivis, sabu 1 kilo 55 gram atau 1,5 kilo, dan ekstasi. Kemudian di Sumatera Barat tadi kita sampaikan ada 50.000 gram ganja. Kemudian di Sumatera Utara juga ada 6 tersangka dengan sabu 376 gram. Total tersangka ada 44 tersangka, ada 7 warga binaan pemasyarakatan dan 2 oknum petugas rutan. Dari 15 laporan kejadian narkotika yang ada di seluruh Indonesia di bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari. Itu yang bisa kami sampaikan. Atas pengungkapan tersebut kita bisa menyelamatkan 39.000 dari potensi penyalahgunaan narkotika. Semua pelaku kita akan kenakan pasal 114, 132, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentunya dengan ancaman pidana mati. Selanjutnya kami buka untuk berdiskusi. Terima kasih Pak Kepala.